close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Teman-teman, di sini kami akan menerangkan tentang ruangan steril. Apa itu ruangan steril? Akan dijelaskan oleh teman saya. Ruangan steril adalah ruangan yang terbebas dari mikroba, baik mikroba patogen ataupun non-patogen, dan juga seluruh debu-debu yang ada di ruangan tersebut. Oh iya, sebelum kita memasuki ruangan steril, kita harus menggunakan atribut atau pakaian lengkap untuk memasuki ruangan steril. Apa aja atributnya? Yang pertama, penutup kepala. Yang kedua, masker. Yang ketiga, handscoon. Dan yang keempat, jas lab. Dan perlengkapan atribut yang tidak lengkap untuk memasuki ruangan steril adalah seperti ini. Jangan ditiru ya teman-teman. Oh iya, pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, gimana itu ruangan steril? Daripada teman bingung-bingung, mending langsung kita cek aja videonya. Tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tata cara masuk ruang C. Berikut adalah tata cara masuk ruang C. Sebelum masuk ruang C, Anda harus terlebih dahulu melewati dua ruang antara. Pada ruang antara yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah melepas semua aksesoris yang digunakan dan letakkan pada tempat yang telah disediakan. Ambil satu set pakaian kerja yang telah tersedia di rak pakaian. Setelah mengambil satu set pakaian kerja, Anda bisa langsung masuk ke ruang antara yang kedua. Yang perlu diperhatikan saat akan membuka pintu ruang antara yang kedua adalah pastikan bahwa pintu ruang antara pertama harus sudah tertutup. Hal ini dilakukan agar udara kotor dari luar tidak masuk ke ruang antara kedua karena perbedaan tekanan udara. Pada ruang antara yang kedua, yang akan Anda lakukan adalah memakai pakaian kerja. Namun, sebelum memakai pakaian kerja, terlebih dahulu Anda harus mencuci tangan agar bersih dan bebas dari kuman. Berikut adalah cara mencuci tangan yang benar dengan 5 gerakan dasar. Langkah pertama, basahi tangan Anda dengan air yang mengalir. Lalu, ambil sabun dan gosok-gosokkan pada kedua telapak tangan Anda. Lanjutkan ke punggung tangan. Lanjutkan ke pergelangan tangan. Lanjutkan ke lengan sampai siku. Dan kemudian langkah yang terakhir adalah bilaslah dengan air yang mengalir sampai bersih. Jangan lupa untuk mengibaskan tangan di atas wastafel. Lalu, keringkan tangan Anda dengan hand dryer automatic dan pastikan bahwa tangan Anda benar-benar kering. Setelah selesai mencuci tangan, Anda bisa mulai menggunakan pakaian kerja. Untuk urutan menggunakan pakaian kerja, yang pertama adalah menggunakan masker. Pastikan bahwa masker menutupi mulut dan hidung Anda. Berikutnya, gunakan headcap. Yang perlu diperhatikan adalah semua bagian rambut harus masuk ke dalam headcap. Maka, bagi Anda yang memiliki rambut panjang, rambut harus dikuncir terlebih dahulu dan pastikan bahwa semua rambut masuk ke dalam headcap. Bagi Anda yang menggunakan hijab, bagian depan hijab juga harus masuk ke dalam headcap. Setelah itu, pakailah jas laboratorium Anda.
Setelah semua tahap telah dilakukan, maka periksa kembali dengan bercermin dan pastikan bahwa masker, headcap, dan jas lab telah terpakai dengan benar. Terakhir, disinfeksi tangan Anda dengan menyemprotkannya menggunakan alkohol 70%. Setelah semua tahap selesai, Anda bisa masuk ke ruang C. Yang perlu diperhatikan adalah, saat membuka ruang C, pastikan ruang antara kedua sudah tertutup. Selain itu, Anda harus membuka ruang C menggunakan siku, agar tangan Anda yang sudah bersih dan steril tidak kotor kembali. Tata cara masuk ruang B. Personil yang akan memasuki ruang kelas B terlebih dahulu memasuki ruang antara untuk berganti APD. Di ruang antara, personil melepas APD yang sebelumnya dipakai di ruang kelas C, yaitu headcap, masker, dan jas laboratorium. Personil meletakkan kembali jas laboratorium dalam kantong plastik dan diletakkan pada rak tempat pakaian kotor. Personil kemudian mencuci kedua tangan dengan 5 gerakan dasar. Setelah tangan bersih, personil mengeringkan dengan alat pengering tangan otomatis hingga kering. Kemudian, personil kembali mengenakan APD yang baru dengan urutan menggunakan masker. Headcap, dan jas laboratorium. Selanjutnya, personil menggunakan sarung tangan. Pastikan sarung tangan terpasang dengan benar dan menyelubungi seluruh tangan. Selanjutnya, personil melakukan disinfeksi tangan yang telah dipasang sarung tangan dengan menggunakan alkohol 70%. Personil siap memasuki ruang kelas B. Sebelum membuka pintu ruang kelas B, pastikan seluruh pintu dalam keadaan tertutup. Kemudian, buka pintu ruang kelas B dengan menggunakan siku. Jangan menggunakan tangan yang telah bersih dan steril. Tata cara masuk ruang kelas A. Berikut adalah tata cara masuk ruang kelas A. Personil yang akan memasuki ruang kelas A harus memasuki ruang antara untuk mencuci tangan. Jangan lupa untuk mengibaskan tangan di atas wastafel. Setelah itu, personil harus mengeringkan tangan dengan alat pengering tangan otomatis hingga kering. Kemudian, personil dapat memasuki ruang antara kedua. Sebelum memasuki ruang antara kedua, personil harus menggunakan sarung alas kaki. Pastikan bahwa sarung alas kaki
menutupi seluruh bagian alas kaki Anda. Pada ruang antara kedua, personil dapat mengenakan APD yang baru dengan urutan menggunakan masker. Headcap, dan jas laboratorium. Selanjutnya, personil mengenakan sarung tangan. Pastikan sarung tangan terpasang dengan benar dan menyelubungi seluruh bagian tangan. Setelah jas lab dan seluruh perlengkapan digunakan, personil dapat bercermin untuk memastikan bahwa jas lab, headcap, masker, dan sarung tangan telah terpakai dengan benar. Selanjutnya, personil melakukan disinfeksi tangan yang telah dipasang sarung tangan dengan menggunakan alkohol 70%. Personil siap memasuki ruang kelas A. Sebelum membuka ruang kelas A, pastikan seluruh pintu dalam keadaan tertutup. Kemudian, buka pintu ruang kelas A dengan menggunakan siku. Jangan menggunakan tangan yang telah bersih dan steril. Gimana teman-teman dengan video tadi? Masih ada yang kurang kan? Ya, pasti ada lah yang kurang karena di situ kami belum menjelaskan kategori dari ruangan steril. Ini ada 5 kategori. Pertama ada kelas A, B, C, D, dan E. Itu lebih jelas lagi, nama saya akan menjelaskannya. Itu dimana yang pertama saya akan menjelaskan kategori kelas B. Itu dimana sebelum kita masuk ke ruangan steril, yang pertama kita harus memasuki ruangan D, dimana kita harus melepaskan pakaian, melepaskan aksesori-aksesori yang ada di tubuh kita seperti jam, HP, kalung, untuk menghindari kontaminasi sebelum memasuki ruangan-ruangan berikutnya. Dan sebelum itu memasuki ruangan produksi yaitu ruangan A atau B, kita melalui ruangan C. Ruangan C, seperti yang dilihat dari video tadi, ruangan C itu tempat kita membersihkan badan dan mengambil beberapa pakaian atau perlengkapan untuk memasuki ruangan produksi. Di situ kita akan dilakukan tahap pertama yaitu mencuci tangan. Biasanya di situ lebih lengkap lagi kita kan mandi untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Baru kita akan memasang perlengkapan seperti masker, headphone, tutup kepala, dan jas labor. Lalu setelah kita benar-benar steril atau benar-benar bebas dari mikroorganisme, baru kita akan memasuki ruangan produksi. Sebelum itu, kan tadi ada beberapa sekat-sekat seperti yang diterangkan di video tadi. Sekat di antara ruangan-ruangan tadi itu gunanya untuk menutup celah antara debu atau mikroorganisme yang masuk dari luar. Baiklah, lanjut kita akan menjelaskan tentang dua ruangan lagi yaitu kelas B dan kelas A. Adapun ruangan A dan B yaitu ruangan yang benar-benar steril yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan yang dalam bidang farmasi. Ruangan A, B yang belum kita terangkan saya dan saya tadi menerangkan ruangan A, ruangan B dan C. Dan yang belum bisa terangkan yaitu ruangan A dan B yang digunakan untuk memproduksi yang terakhir yaitu ruangan E. Di mana ruangan C yang digunakan seperti untuk penyimpanan atau penyimpanan barang-barang atau yang lain dengan gudang seperti bahan-bahan dan file-file yang digunakan produksi selanjutnya. Seperti yang aku bilang tadi, di ruangan E ini tempat untuk menyimpan semua berkas, baik itu berkas dokumentasi segala macam dan bahan-bahan. Setelah itu masih ada syarat-syarat dari ruangan steril ini. Untuk lebih jelas ya, kami akan menampilkan foto-foto, syarat-syarat dan gambar seperti apa sih tata letak dari ruangan steril tadi. Ya, kita lihat fotonya.
maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thanks for watching. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dalam video ini dan nantikan video-video kami selanjutnya.